Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Impian Adityananda dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Baiklah, ini merupakan video laporan yang ke-9 untuk matkul pemrograman mobile. Baiklah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang button navigasi, grid layout, lalu ada auto slide dan horizontal recycle view. Mungkin yang pertama kita jelasin yaitu button navigation. Nah, jadi seperti pada pertemuan sebelumnya atau pada di lab, kita telah membuat sebuah button navigation yang dimana itu ada home, more, dan message kalau nggak salah. Jadi karena ini sesuai dengan project masing-masing, yang mana project kami ini, saya dan Fahri, itu projectnya tentang pendeteksi kematangan buah untuk buah kelapa sawit. Nah, jadi pada project saya itu terdapat beberapa menu button navigation. Yang pertama itu ada home atau beranda, lalu ada data di sini merupakan data tanaman, lalu ada prediksi ini untuk melakukan prediksinya menggunakan kamera, lalu ada edukasi, lalu ada pengaturan. Oke, jadi pertama-tama kita buat dulu package di layout di res dengan nama menu, lalu membuat file baru dengan nama buttonnav.xml, lalu mengisi menu listnya di dalam sini. Lalu lanjut ke fragment, activity fragment. Nah, jadi saya membuat button nav ini saya tampilkan pada fragment activity. Nih, untuk yang fragment activity ini. Jadi pertama-tama untuk layout dari activity fragment.xml ini, saya buat frame layoutnya. Ini yang berada di atas button navigation view dengan ID-nya itu frame layout. Lalu saya membuat button navigation view dengan menunya itu berdasarkan menu yang telah kita buat. Jadi kita panggil di sini button nav.xml dengan ID-nya itu button navigation view. Lalu masuk ke fragment activity. Jadi pertama-tama saya membuat kode program berupa logic. Ketika save instance stage-nya itu kosong, maka yang pertama ditampilkan adalah home fragment atau tampilan dari home. Lalu kita set up button navigation-nya untuk mengganti setiap fragment berdasarkan pilihan yang kita klik. Jadi kita deklarasikan dulu atau inisialisasi variabel vertical file dengan nama itu button navigation view, dengan tipenya itu button navigation view, find view by ID-nya itu button navigation view. Jadi kita hubungkan dulu dengan layout yang telah kita buat sebelumnya. Kita hubungkan dulu dengan layout activity fragment. Lalu button navigation view, ketika itemnya di select, itemnya kita klik, maka itemnya akan menampilkan berdasarkan item ID. Kita deklarasikan untuk setiap ID-nya. Ketika ID button home-nya diklik, maka fragmentnya akan berubah menjadi fragment home. Begitu juga untuk ketika button data tanaman kita klik atau r.id.button data tanaman kita klik, maka fragment akan menampilkan data tanaman fragment. Begitu juga untuk prediksi, edukasi, dan pengaturan.
Nah, jadi function untuk mengganti setiap fragmen yang ketika kita klik itu ada di sini. Kita deklarasikan dulu functionnya dengan nama replace fragment, dengan variabelnya fragment, tipe datanya fragment. Lalu kita mulai transaksi fragmennya dengan kita inisialisasi transaction dengan tipenya itu file. Lalu kita super fragment manager dot begin transaction. Lalu kita ganti fragmennya berdasarkan frame layout. Lalu value-nya itu fragment. Jadi fragmen apa yang akan, jadi frame layout-nya itu berganti. Jadi frame layout itu yang ini nih, yang ada dalam kotak ini, berganti sesuai dengan fragmen yang kita klik. Nih, berdasarkan fragmen yang kita klik. Lalu kita tambahkan ke step back menggunakan memungkinkan kita kembali ke fragmen sebelumnya. Jadi kita untuk ini untuk tombol back, lalu kita eksekusi transaksinya atau transactionnya, kita commit. Mungkin langsung saja kita run, kita demokan untuk hasilnya. Get start. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki beberapa menu pada project ini. Yang pertama itu ada home, data tanaman. Jadi data tanaman ini nantinya akan saya buat tampilan berupa grafik dari pendapatan sawit yang diperoleh, lalu ada grafik untung dan rugi dan sebagainya. Lalu ada prediksi. Jadi di sini saya juga udah buat prediksi atau kamera gitu. Saya belajar dari YouTube. Ini kita ambil fotonya. Nah, tapi di sini karena kameranya itu saya gunakan untuk record untuk OBS sekarang, jadi tidak terdetek. Jadi saya tambahkan saja. Ini, lalu saya juga buat menu edukasi, yang mana isi dari menu ini berupa video-video dari YouTube sebagai pembelajaran untuk para petani sawit. Nih. Nah, saya juga ini membuatnya belajar dari YouTube. Nih. Jadi ketika diklik, pengguna atau petani sawit nantinya bisa belajar dari edukasi yang telah disajikan pada aplikasi ini. Seperti ini. Nah. Oke. Lalu ada menu pengaturan. Ini. Jadi di menu pengaturan ini ada beberapa list lagi. Yang pertama itu ada profile, notifikasi, dan privacy. Nah, pada pengaturan ini terdapat profile. Jadi profile ini tampilannya seperti ini saja. Lalu ada notifikasi. Nah, kalau notifikasi ini saya menggunakan nih item adapter dan item model seperti pada pertemuan sebelumnya yang telah dijelaskan. Nih. Jadi nantinya notifikasi ketika pengguna atau petani sawit telah melakukan prediksi, maka notifikasinya akan ditampung di sini. Lalu untuk privacy belum ada. Mungkin itu saja untuk penjelasan bottom navigation. Lanjut ke
penjelasan grid layout. Grid layout ini grid. Oke, lanjut ke penjelasan grid layout. Jadi grid layout ini saya gunakan untuk saat ini saya gunakan sebagai menampilkan menu-menu ini. Jadi yang pertama itu kita buat grid layout di sini dengan column countnya itu 3, jadi 3 horizontal, 3 ke samping pokoknya. Lalu kita buat card view nya untuk masing-masing. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 dengan masing-masing ID nya itu ada card menu 1, card menu 2, card menu 3, card menu 4, card menu 5, dan card menu 6. Lalu lanjut ke fragment home. Nih. Nah, jadi pada fragment home ini kita panggil menggunakan tag include, lalu layoutnya itu kita panggil layout home menu grid yang telah kita panggil sebelumnya. Include ini kalau kita letak di luar atau tidak di dalam constraint layout, dia tidak terpanggil atau tidak terbaca. Jadi kita buat dulu untuk constraint layoutnya, lalu kita tambahkan include layout, kita panggil layout home menu gridnya. Lalu penjelasan untuk auto slide. Nah, ini satu, ini kita close dulu. Ini buat video. Lalu penjelasan untuk auto slide. Yang pertama-tama kita buat dulu slide underscore item.xml. Jadi file ini gunanya untuk menampilkan gambar pada slider nantinya. Jadi kita buat aja tag image view dengan ID nya itu image view. Nih, layout width-nya berdasarkan parent-nya ini, dan juga height-nya juga. Lalu setelah kita buat slide itemnya, kita panggil di dalam fragment home nih, yang ini. Jadi kita gunakan sebuah tag card view dengan ID-nya itu card view auto slide dengan tingginya itu 200 dp. Lalu kita buat radius untuk pinggirnya itu agak melengkung dengan kelengkungannya itu 10, dan elevation ini untuk shadow atau bayangan. Di card view ini ada sebuah bayangan gitu, ini bayangan tipis dengan nilainya itu 5. Jadi card view ini untuk auto slide nya, lalu kita gunakan view pack ini untuk slide secara otomatisnya. Jadi nanti dia akan nge-slide secara otomatis sesuai dengan urutan atau stack dengan ID nya itu auto slide. Kita masuk ke home, kita panggil sini untuk functionnya ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita membuatnya itu berdasarkan drawable.
Jadi kita buat manual drawable di sini untuk gambar yang slide nanti ini. Lalu pada tugas video pertemuan ini kita gunakan berdasarkan gambar atau link berupa gambar. Nah, karena proyek kami ini bertemakan sawit atau buah sawit, jadi kami gunakan gambar yang berhubungan dengan proyek kami, yaitu gambar sawit seperti ini. Jadi kita inisialisasi image URL sama dengan list of ini. Mungkin kita jelasin dulu untuk auto slide adapter ini. Jadi pertama-tama kita inisialisasi untuk image URL dan view pager-nya, yang mana image URL ini nantinya digunakan untuk gambar yang akan kita tampilkan dengan berupa listnya itu string. Lalu ada view pag, yang mana view pag ini nantinya digunakan untuk tempat kita menampilkan gambar tersebut. Lalu kita inisialisasi untuk current positionnya itu dengan nilai 0, jadi kita simpan posisi gambar yang sedang kita tampilkan. Lalu di sini ada init dengan start auto slide, jadi kita mulai auto slide saat adapter diinisialisasi. Nih. Lalu ada kelas dengan nama slider view holder, yang mana nantinya ini untuk yang digunakan untuk kita tampilkan berdasarkan image yang telah kita buat tadi ini. Nih. Jadi kita hubungkan dulu dengan layout, dengan nama variabelnya itu image view, dengan tipenya itu image view. Lalu kita buat view holder untuk setiap slide. Override fun on create view holder dengan parentnya itu view group dan view type-nya itu integer. Lalu kita slide view holder. Ini kita inisialisasi dengan nama variabelnya itu view layout inflater from parent context inflate r.layout slide item. Jadi gambarnya ini sesuai dengan slide atau stacknya. Lalu kita return ini gambar untuk lalu kita return untuk slider view holdernya berdasarkan gambar yang akan ditampilkan. Ini, berdasarkan slide itemnya. Lalu ada function lagi dengan nama onBind view holder. Ini dengan variable holder tipenya itu slider view holder, lalu variable position dengan tipenya itu integer. Lalu kita inisialisasi item URL-nya dengan tipe file. Lalu kita ambil posisi untuk setiap gambarnya atau link gambarnya. Lalu kita muat gambar tersebut ke dalam image view menggunakan Picasso. Jadi kode programnya itu picasso.get.load item URL .into folder image view. Jadi Picasso ini pertama kita import dulu pada build.gradle.kts. Setelah kita import, nantinya ada sinkronkan, diklik saja sinkronnya, maka itu akan sudah berhasil untuk mengimport library dari Picasso. Lalu kita kembalikan jumlah gambar yang ada. Kita kembalikan jumlah gambar yang ada menggunakan function getItemCount dengan tipenya itu integer. Lalu ini untuk
function untuk auto slide-nya. Jadi fungsi ini untuk menjalankan slide-nya itu secara otomatis. Ketika perulangannya itu benar, maka ada delay selama 3 detik atau 3000 milisecond. Jadi ada delay untuk setiap gambar ini 3 detik, 1, 2, 3. Nah, dia ada delay selama 3 detik. Lalu kita posisinya bertambah 1 untuk setiap slide-nya, dan mengulang jika sudah mencapai slide yang terakhir. Lalu kita pindah ke gambar berikutnya secara halus. Jadi true ini untuk smooth scroll atau pergantiannya itu secara halus. Lalu masuk kita ke home, seperti saya jelasin tadi, kita panggil untuk functionnya di sini. Lalu ada function setup auto slide dengan variabel view, tipenya itu view. Lalu kita list untuk gambar-gambar yang akan kita muat dalam Picasso. Nih, ada 4 buah gambar yang kita masukkan ke dalam list dan inisialisasikan dengan variabelnya itu image URL. Lalu ada slide auto slide, variabel auto slide dengan tipenya itu view pack 2, view.find view by id r.id.auto slide. Jadi ini tuh untuk kita hubungkan ke layout dari fragment home. Jadi kita ambil id auto slide nya. Begitu juga untuk dots indikator. Jadi dots indikator ini nantinya untuk kayak visualisasi urutan dari gambar slide ini. Jadi kita tahu itu urutan berapa, kayak ini yang ketiga, lalu yang keempat gitu. Lalu auto slide dot adapter sama dengan auto slide, kita panggil list dari image-nya, lalu kita buat dianya auto slide, lalu dots indikator attack to auto slide. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari auto slide. Gunakan nih, kita gunakan versi link dari browser. Lalu kita lanjut ke mungkin sedikit menambahkan untuk grid layout itu tadi, yang ini saya lupa jelasin untuk bagian gridnya ini. Jadi kita inisialisasi untuk setiap menunya, card menunya itu untuk kita hubungkan ke ke layoutnya. Yang pertama itu ada card menu 1, card menu 2, card menu 3, 4, 5, dan 6. Jadi ketika diklik, maka card menu akan menampilkan notif berupa switch alert dialog dengan title-nya itu sukses dan kontennya itu menu home. Diklik langsung saja kita demokan. Jadi ketika diklik ada sebuah notifikasi switch alert yang titelnya itu sukses, lalu ada konteks menu home, klik. Begitu juga untuk card menu 2 yang merupakan data ini, lalu ada card menu 3 prediksi, ada card menu 4 edukasi, card menu 5 untuk notifikasi, dan juga card menu 6 untuk card menu 6 ini untuk notifikasi. Menu notifikasi, menu profile. Nah, oke. Jadi sesuai dengan keperluan masing-masing bisa menggunakan TOS seperti ini. Jadi kita import dulu TOS ini. Misal kita pakai yang TOS untuk menu home.
kita isi teksnya atau notifnya itu apa kira-kira. Home, kita copy ini kita coba run ulang. Nih, jadi ketika diklik maka nantinya ada notif juga sini. Nih, menu home diklik. Nah, jadi seperti itu. Sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, grid layout sudah, auto select sudah, lanjut ke penjelasan horizontal recycle view. Jadi mungkin saya sedikit jelasin untuk horizontal recycle view itu kayak kalau yang punya project saya itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai tempat berita atau seperti saya ini seperti edukasi, dan intinya ini di sini tuh video-video di YouTube yang seperti di sini nge-lag lagi. Nah, seperti ini saya letak di sini. Cuman ini belum saya aplikasikan. Nah, kita jelasin untuk horizontal recycle view. Oke, jadi pertama-tama kita buat dulu untuk layoutnya itu seperti ini, linear layout, lalu dalamnya itu ada image view dan text view, yang mana image view nya ini kita beri ID edukasi horizontal image, dan text view nya itu edukasi horizontal title. Jadi ini untuk teks ini nantinya untuk judul dari edukasinya. Oke, ini layout seperti biasa untuk shadownya. Ini untuk margin samping kanan kirinya itu dengan nilainya 5. Lalu kita masuk ke sini. Nah, pertama-tama kita inisialisasi untuk edukasi title-nya ini, lalu dan juga kita inisialisasi image URL, yang mana edukasi title ini tipenya itu string dan image URL juga string dengan nama data kelasnya itu edukasi horizontal model. Lalu kita masuk ke edukasi horizontal adapter. Jadi kita pertama-tama kita inisialisasi untuk list dari edukasi horizontal model. Jadi nantinya ini daftar edukasi yang akan kita tampilkan. Lalu ada override function dengan nama itu onCreate view holder dengan variabelnya itu parent, tipenya itu view group, dan juga variabel view type dengan tipenya itu integer. Lalu kita inisialisasi view-nya itu ini bawaan dari fragment dari bukan fragment sih sebenarnya, dari kelasnya. Lalu ini untuk menghubungkan untuk layoutnya nih. Lalu kita return view holdernya, kita menghasilkan view holder untuk item edukasinya. Lalu override function dengan nama onBind view holder dengan variabelnya itu holder dengan tipe view holder, lalu variabel position dengan tipenya itu integer. Lalu pertama-tama kita inisialisasi untuk setiap posisi dari listnya itu dengan nama variabelnya itu item. Lalu kita ambil judul beritanya, ini edukasi.horizontal. Ini kita ambil dari horizontal ini ya.
yang ada di layout ini. Jadi ini judul berita ini nantinya akan terganti secara otomatis berdasarkan title yang kita daftarkan pada home. Nanti akan saya jelaskan. Kita tampilkan untuk judul beritanya, lalu kita muat gambar yang berupa link ke dalam Picasso atau menggunakan Picasso. Jadi kita tampilkan gambar edukasinya ke dalam Picasso. Lalu di sini ada holder.itemView.setOnClick. Jadi ketika kita klik ini untuk edukasinya, nih log.i dengan tagnya itu recycle view dan message-nya itu Anda klik item ke, ini sesuai dengan indeks atau urutan. Ini indeksnya mulai dari 0, lalu titik 2 edukasi title-nya, jadi title. Jadi kita tambahkan aksi ketika itemnya ini kita klik, langsung saja itu bisa dapat dilihat di sini. Nih, jadi ketika kita klik yang home, gambarnya ngelot terus. Coba kita run ulang ya. Nih, jadi kita klik home, kok home? Ini maksudnya ini edukasi yang pertama, maka akan tampil ke sini. Anda klik ke item ke 0 dengan namanya itu edukasi 1. Nih. Jadi dia sesuai dengan indeks yang dimulai dari 0. Lalu kita kembalikan jumlah item dalam daftar menggunakan function getItemCount. Ini kita hubungkan variabel ini untuk layout dari layout home edukasi horizontal item dengan variabel edukasi image dengan tipenya itu image view, lalu item view dot find view by id nya itu edukasi image, lalu ada edukasi title dengan tipenya itu text view, item view dot find view by id nya itu edukasi title. Jadi ini untuk image-nya, lalu ini untuk judul beritanya, judul edukasinya. Lalu di sini, seperti yang saya bilang tadi pada adapter, nih kita ambil judul edukasinya berdasarkan yang telah kita list di sini. Jadi kita buat function dengan nama setup edukasi horizontal dengan variabel view dengan tipenya itu view. Lalu kita inisialisasi variabel news item. Ini untuk percobaan kemarin kita ganti edukasi. Ini edukasi item dengan yang kita list di sini ada 5. Yang pertama itu ada edukasi 1, lalu kita muat gambarnya menggunakan URL atau link, lalu kita gunakan Picasso untuk tempatnya. Lalu ada edukasi 2, edukasi 3, 4, dan 5. Lalu kita inisialisasi untuk edukasi list dengan tipe file, tipenya itu recycle view.findView by id nya edukasi list. Jadi kita hubungkan edukasi list ini dengan
layout. Lalu kita panggil variabel tadi .adapter edukasi horizontal adapter edukasi item. Lalu kita panggil lagi, kita layout manager sama dengan linear layout manager this. Jadi tampilan untuk home this.context linear layout manager horizontal reverse layout itu false. Jadi ketika kita demokan itu hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa membuatnya sesuai kebutuhan, membuatnya ada 5 atau 10 tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi ketika edukasi 1 diklik maka akan menggunakan edukasi. Lalu ketika edukasi 2 itu tadi gunanya fungsi dari log i dengan message-nya itu ini, Anda klik item ke berapa lalu dengan namanya itu apa. Itu untuk yang horizontal recycle view. Mungkin cukup sekian video laporan yang ke-9. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.